Halo, saya Angga dari Maisa Micro Roastery. Saya di sini sebagai roaster. Maisa itu artinya kehidupan. Dari saya sendiri, saya pengen ini tuh sebagai rumah kopi. Kita pertama bukanya di Ale-Ale. Itu kayak tempat kecil aja. Modalnya cuma mesin roasting, tools seadanya. Cuma ya anak muda modal nekat lah. Terus seiring berjalannya waktu pelan-pelan karena tempat di sana kurang mendukung, karena ya di Jayapura dikit-dikit demo kalau di sana kita harus tutup. Sudah aku sama teman rekan kita sepakat kayak cari tempat baru. Di sini tuh dari tahun 2024. Maisa sendiri di Furia jalur 2. Awalnya tuh saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Di situ tuh jenuh dengan kegiatan mahasiswa yang itu aja, kayak bisa dibilang kupu-kupu lah. Terus memutuskan untuk cari pengalaman. Ada teman saya, teman sekolah lama, menawarkan pekerjaan di dunia kopi. Itu pertama kali saya terjun di dunia kopi di tahun 2019. Awalnya saya sebagai barista dulu. Terus ternyata setelah nyemplung di industri kopi, ternyata kopi tuh yang dipelajari tuh banyak, bukan cuma tentang kopinya aja, tentang banyak lah, ada purchasing, ada manajemen orangnya. Di situ juga belajar gimana cara buka kafe, maintenance orang, bahan baku, dan lain-lain. Tapi bagi saya pribadi lumayan kompleks dan lumayan ribet, karena ternyata banyak sekali yang harus diurus. Bukan cuma tentang selain kopinya enak ya, gimana cara buat kopinya enak itu ternyata ada beberapa stepnya yang lumayan ribet lah. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kok jadi suka. Kebetulan yang aku kerja sama dia tuh salah satu orang yang lumayan terkenal lah di Jogja, punya beberapa usaha, punya beberapa coffee shop. Nah dari situ aku diajarin dari jadi barista, terus jadi coach, terus maintenance, terus dikasih kepercayaan buat ngurus cafe di sini. Nah dari situ jadi banyak pengalaman lah, gimana caranya buka cafe dari step awal sampai opening. Long story short, balik ke Jayapura, sempat kerja di sini selama setahun. Terus setelah jadi barista lagi, nemu nitik jenuh kayak barista gini-gini aja. Terus jadi timbul pertanyaan mau ngapain lagi ya. Nah dari situ tuh setelah keliling-keliling lihat potensi-potensi apa yang ada di Jayapura, ya sudah, kayaknya jadi roaster nih asik, peluangnya besar. Kenapa? Karena pada saat itu di 2021 apa 2022 itu semua orang pengen jadi barista, semua orang pengen buka coffee shop. Terus pertanyaannya gini, kalau semua pengen jadi barista, semua pengen buka coffee shop, terus yang menyediakan kopinya siapa? Nah dari situ tuh kayak tertarik, kayaknya menarik nih untuk jadi roaster, terus buka roastery, karena peluangnya bagus kan. Ternyata untuk jadi seorang roaster, apalagi di Jayapura ini lumayan susah ya. Apalagi roaster itu harus tektokan langsung dengan petani. Sedangkan kayak yang kita tahu di Papua, lebih lagi di Jayapura ini, kita buat tektokan sama petaninya itu agak susah. Sedangkan biasanya kalau kita mau buat produk itu tuh kita harus dapat detail si kopinya. Misal kopinya dari Apisibil, nah ini petaninya siapa, terus nanti ada kadar airnya berapa,
ketinggiannya berapa, densitasnya berapa. Nah itu tuh di sini tuh agak susah ketika saya nyemplung jadi roaster dan mendalami itu. Tapi terlepas dari itu ya ada beberapa teman juga kayak roastery lain yang bantu, kayak mereka kan biasanya udah ada data karena mereka yang biasanya tektokan langsung di pedalaman kan. Aku sendiri pribadi kalau mau ke pedalaman agak takut karena banyak ya itulah isu-isu kurang bagus. Kalau dari pertama berkecimpung kopi sih belum ada dapat prestasi atau pengalaman yang gimana ya. Cuman ketika buka ini tuh kita kan juga buka konsultan, kayak mau buka coffee shop baru, sama kita open buat jadi coaching buat kompetisi kan. Nah dari semua perjalanan itu kita udah pernah ngikut 2023 tuh Popo Coffee Expo. Nah itu kita bawa 3 atlet, 2-nya gugur tapi 1-nya menang. Nah itu pialanya ada di situ. Terus di tahun berikutnya kita mau ikut tapi nggak dapat slot. Di tahun berikutnya lagi kita ikut di 2024 akhir Peskop lagi. Itu kita bawa 3 atlet, ketiganya dapat podium di 2 cabang yang berbeda, 1 cabang brewers dan 1 cabang barista. Di barista itu kita dapat podium 2, sedangkan di cabang brewers kita dapat podium 1-2. Nah mungkin sejauh ini pencapaian yang Maisa dapat tuh baru dari segi itu aja sih, kompetisi. Jujur pada saat ikut kompetisi dan coaching puas banget sih dengan hasilnya. Apalagi dari apa yang udah kita lewatin kan, kayak latihan. Kita latihan bisa dari habis maghrib sampai after midnight. Itu hampir tiap hari. Dari mempersiapkan kopinya, terus airnya, terus kita juga mendalami. Ternyata kalau di kompetisi itu lumayan ribet ya. Kita tidak bisa cuma jago dan bikin kopi enak aja. Kita harus ngelihat siapa jurinya. Dari kita ngeriset siapa jurinya, kita jadi menentukan kita mau pakai kopi apa. Karena beberapa juri itu suka kopi-kopi tertentu. Contohnya kayak si juri A suka kopi WOS, si juri B suka yang fruity, honey atau natural. Nah itu kita menyesuaikan semua biar dapat poin lebih aja. Harapannya sih untuk Maisa pengen ini jadi rumah kopi. Jadi pengen ya orang kalau pengen ngobrol santai dan pengen ngopi ke Maisa. Kebetulan karena tahun depan kita pengen pindah tempat, dan di tempat baru itu nanti ada beberapa minuman dan makanan yang kita sajikan. Terus untuk perkopian Jayapura inginnya lebih banyak tempat seperti gini lah. Terus biar industrinya jalan. Terus kita sebagai pelaku industri, sebagai entah barista, roaster, itu tuh ketika komunitasnya bagus, kita bonding sama-sama itu pengen buat apa kedepannya tuh enak. Kalau buat sekarang tuh kayak menurutku pribadi terlalu kubu-kubu, orang-orangnya itu tidak kompak lah. Sedangkan kalau kita di pelaku industri itu, apalagi kita owner-ownernya tuh, kalau kita kompak tuh mau kayak gimana pun orang tuh pasti tetap ngopi ke kita. Nah sedangkan kalau yang seperti yang lagi dan sudah ya terlalu banyak kubu-kubu, kurangnya pendekatan dari ya komunitas kopi kurang merangkul lah. Jadi yang kena tuh kadang cuma orang-orang itu aja, baristanya juga itu aja, kurang kena ke masyarakat umum.
kita tidak ada yang lebih jago kok, semuanya tuh hanya lebih tahu dikit aja karena lebih duluan mungkin. Karena di kopi kan kayak kakaknya tahu selalu ada hal baru. Tiap tahun tuh ada aja hal baru. Entah dari tools, dari manusianya. Nah, pengennya tuh kedepannya juga regenerasi sih. Jadi yang kayak yang muda-muda, barista-barista baru itu lebih diangkat lah, dikasih tempat lah. Jangan barista yang udah terus. Kita yang udah mulai dari di bawah 2020 atau udah lumayan banyak pengalaman, kita cukup di belakang layar aja. Yang depan layar tuh kasih yang generasi baru biar ada regenerasi.